Kalau gitu. masalah terkait dengan pendidikan SMA dengan S1 itu selisihnya hanya 20. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dari pengalaman ini kan harus tinggi. Misalkan sekretaris desa itu nilainya misalkan 80. Kalau kepala desa kan 90. Kalau memang betul apa yang menjadi persoalan? Kenapa saya tertantang untuk menyampaikan hal ini? Iya. Karena beberapa kasus tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana desa, ketika di persidangan, perangkat desanya nggak tahu bahwasanya dia dijadikan sebagai perangkat desa. Gitu? Iya. BPD-nya juga nggak tahu bahwasanya dia diangkat sebagai BPD, hanya tahu-tahu dilantik gitu aja. Tugas dan fungsinya dia apa, dia juga nggak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris dan Cara Sarasan setelah bicara tentang masalah giat KPK karena beliau ini adalah lawyer senior di Kabupaten Bangkalan. Pasti hajat masyarakat Bangkalan hari ini pesta demokrasi di desa hari ini pasti beliau akan banyak mendapatkan keluhan, akan banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat, khususnya para kades dan yang lain-lain yang minta kepada beliau pendapat hukumnya atau bagaimana solusinya dari persoalan-persoalan yang dihadapi di desa. Assalamualaikum Pak Lawyer. Waalaikumsalam. Pak Lawyer, sekarang kan sedang kami tuh di Bangkalan, jelang pilkades nih. Ya. Kan biasanya kalau pilkada ini kan banyak terkait dengan urusan hukum, bukan hukuman ya, dengan tentang masalah bagaimana persyaratan, bagaimana yang lain-lain, dan itu sering dijadikan sebuah celah oleh sebagian pihak yang punya kepentingan di desa itu untuk dimain-mainkan. Dan ini biasanya menjadi panennya pengacara ini biasanya. Panennya pengacara untuk membantu para pihak yang membutuhkan bantuan hukum karena di samping masyarakat desa itu banyak yang tidak paham terkait urusan aturan main gitu ya, dan yang lain-lain. Ada enggak dari tahapan pilkades ini yang bicara-bicara terkait urusan pilkades kan? Makasih Pak Liman. Jadi terkait dengan masalah pilkades ini karena memang sekarang lagi tahapan pilkades, ya. Kantor kami banyak menerima keluhan daripada masyarakat. Sebelum kita bantuan biasanya mengeluh dulu. Gitu ya. Mengeluh dulu baru minta bantuan. Gimana kita. Jadi sekarang ini kan kalau mereka menyampaikan kepada kami, banyak sekali di desa-desa itu calonnya lebih daripada 5. Lebih daripada 5 karena sesuai dengan aturan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, juga di Perbuk Nomor 51 kan dibatasi calon itu 5. Dan PP-nya juga ada di situ. Sehingga mungkin celah-celah bagi kepala desa yang ingin menggugurkan rivalnya atau lawannya yang dianggap berat, sehingga dia bagaimana caranya memasukkan calon lebih daripada 5 dengan tentunya yang sekiranya scoringnya bisa lebih tinggi daripada bakal calon lainnya. Setelah itu sebetulnya sudah dilakukan dan sempat ramai di tahapan di pelaksanaan pilkada sebelumnya sebetulnya Pak Batiar, dan waktu saya bicara sama salah satu anggota TPKD, ruang itu sebetulnya sudah mulai dipersempit ruang geraknya tentang masalah scoring dan lain sebagainya itu dalam Perbuk 51-nya itu. Apa yang menjadi keluhan lagi dari masyarakat yang Pak Batiar dapatkan itu? Jadi gini Pak. Jadi kalau di Perbuk 51 itu, kalau saya yang membaca itu nilai scoringnya itu kan yang dijelaskan terkait dengan berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Cuman di Perbuknya itu ditulis kepala desa sekian, sekretaris desa sekian, KUR kasih sekian, sehingga pemahaman kepala desa jadi yang dimaksud dengan pengalaman dalam bidang pemerintahan, sehingga mereka fokusnya kepada perangkat desanya, sehingga mereka memasukkan perangkat desanya sebagai bakal calon kepala desa. Tapi yang dinilai kan tidak hanya itu saja, kan banyak item yang dinilai. Banyak itemnya, jadi dari pendidikan. Karena yang paling tinggi kan itu. Kalau masalah terkait dengan pendidikan SMA dengan S1 itu selisihnya hanya 20.
Oh gitu. Tapi kalau misalkan dari pengalaman ini kan udah cukup tinggi. Misalkan sekretaris desa itu nilainya misalkan 80. Kalau kepala desa kan 90. Kalau memang betul apa yang menjadi persoalan? Yang menjadi persoalan adalah apa dasar penerbitan daripada SK perangkat desa itu. Dasar penerbitan SK. Ibaratkan begini Pak Liman. Saya punya ijazah S1. Dasar saya mendapatkan ijazah S1 kan pastinya harus mendaftar dulu sekolah sekian, mengikuti ujian. Nah, itu kan harus ada. Bagaimana ketika misalkan ujuk-ujuk SK itu diberikan? Apakah tanpa melalui prosedur atau tahapan yang berlaku sebagaimana yang termuat di dalam Pergub nomor 2 2018 dan telah dirubah dengan Pergub nomor 18. Pak Bahtiar, kan kalau orang biasa seperti saya atau seperti mayoritas masyarakat biasa itu kan tidak berpikir sampai ke situ kan. Artinya ketika administrasi itu sudah lengkap dan ada gitu kan, maka akan mengikuti kalau memang dia perangkat ya mengikuti dan hari ini pikiran semacam itu kok timbul dari Pak Bahtiar. Emangnya ada kasus yang semacam itu? Banyak yang menyampaikan kepada kantor kami banyak Pak. Oh gitu. Ya jadi terkait dengan ujuk orang sebelumnya tidak pernah menjadi pejabat atau perangkat desa ujuk-ujuk punya SK perangkat desa. Gitu. Yang lucunya lagi diangkatnya barusan langsung daftar semua. Oh gitu. Nah, itu yang menjadi apa? Menjadi pertanyaan besar lah. Mencari gimana sih kok bisa seperti itu? Ini apa sih yang dilampirkan? Apa sih tujuannya kok seperti itu? Itu yang menjadi menarik bagi kami untuk mencari tahu apakah SK yang diterbitkan oleh kepala desa ini merupakan SK yang diterbitkan secara prosedur atau SK yang diterbitkan hanya untuk menjaga calon lainnya. Tapi sebetulnya kalau SK itu betul-betul asli gitu ya, tidak masalah. Betul-betul asli, maksudnya asli yang mengeluarkan yang berwenang. Apakah itu ya kepala desa yang punya kewenangan untuk masalah itu atau tidak? Dan itu masuk ke dalam kategori dan menjadi perangkat desa. Kan tidak salah ketika orang itu justru sudah bisa membuktikan diri dengan secara administratif. Jadi akibat dari scoring macamnya kan memang sudah menjadi haknya Pak Bahtiar. Betul, Pak Liman. Kalau memang mereka menerbitkan sesuai dengan prosedur tidak ada masalah. Yang menjadi permasalahan apabila SK itu diterbitkan hanya asal menunjuk orang, hanya untuk mencalonkan itu. Ya, karena aturannya itu satu, kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat desa itu ada beberapa tahapan. Satu, membentuk panitia tim sel pengangkatan perangkat desa. Yang kedua, anggarannya termuat di APBDes. Artinya tersedia gitu ya? Tersedia, diumumkan pada halayak umum terkait dengan pengumuman seleksi perangkat desa. Nah, itu rekomendasi dari camat. Itu Pak Bahtiar ada dalam asumsi dan harapannya Pak Bahtiar, apa itu yang diceritakan Pak Bahtiar itu sudah menjadi aturan hukum? Sudah menjadi aturan hukum. Ini? Iya. Barusan itu sudah menjadi aturan. Makanya saya menyampaikan karena sudah menjadi aturan. Karena sudah menjadi aturan, otomatis harus diikuti oleh semua kepala desa yang mengangkat perangkat desa. Harus sudah prosedur gitu ya. Prosedur. Pak Bahtiar, ini pasti akan banyak terjadi karena saya mendengar juga ya ada beberapa desa yang ada yang 7, ada yang 8, ada 9, ada yang 6. Intinya ada yang banyak di beberapa desa yang calon kepala desanya itu melebihi dari ketentuan maksimal gitu ya. Ada 5. Jadi harus ada yang gugur kan gitu dengan sistem scoring itu. Pak Bahtiar mendapatkan keluhan semacam itu dan lain sebagainya. Bisa nggak secara pengertian hukum Pak Bahtiar terkait dengan kalau memang ada sebagian pihak yang menggunakan celah itu yang tidak sesuai prosedur dalam mengeluarkan SK kepada perangkat desa yang dicalonkan kepala desa itu, apa yang menjadi kesimpulan pikiran hukumnya Pak Bahtiar ketika ada semacam ini? Ini harus digagalkan atau kemana? Harus langkah hukumnya gimana ini Pak? Ya harusnya pertama Pak, ini kan harusnya kalau calon yang tidak melampirkan walaupun dia perangkat yang saya tadi maksud itu yang tidak prosedur itu ya, tidak melampirkan tidak ada masalah, tetap lolos. Tapi kalau yang calon melampirkan sebagai perangkat desa padahal
di SK-nya itu diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur, itu yang harus digugurkan, Pak. Oh, gitu. Karena niatnya apa? Niatnya sudah tidak baik. Gini, untuk mengetahui itu prosedur atau tidak kan tidak sembarang orang, apalagi Pak Bahtiar yang menyimpulkan dan mengatakan demikian itu adalah pihak lawan gitu ya kan, pasti semacam ini. Ini sebetulnya kemana sebetulnya harus ketika ada desa yang menghadapi hal semacam ini, kemana sebetulnya mereka harus mengadu, kemana sebetulnya mereka harus mencari solusi dalam masalah ini. Jadi terkait, karena ini berbicaranya terkait dengan pemilihan kepala desa, ya. Jadi pihak yang merasa mengetahui akan hal itu bisa mengadu kepada TFPKD. Bisa juga melalui P2KD. Kenapa? Karena di sini kan nanti ada tahapan verifikasi data, verifikasi administrasi. Misalkan kayak tadi ada SK pengalaman kerja sebagai perangkat desa. Jadi bukan hanya dilihat SK-nya saja. Harapan saya kepada P2KD, tapi dilihat bagaimana proses penerbitan SK-nya. Kan pastinya di situ ada dokumen-dokumennya. Ketika itu tidak dilalui, berarti kan P2KD bisa menyampaikan kepada TFPKD kalau dia merasa misalkan ragu. Pak Bahtiar, TFPKD yang akan turun. Pak Bahtiar, ya. P2KD berarti diminta lagi untuk ditambah tugas dan kewajibannya oleh Pak Bahtiar kalau begini. Memang itu menjadi tugas dan kewajiban P2KD, Pak. Verifikasi dan konfirmasi. Ya, kan? Betul. Tapi kalau verifikasi informasi bekerja sebagai layaknya penyelidik dan penyidikan kan enggak juga, Pak. Enggak, itu memang tugasnya P2KD, Pak. Namanya melakukan verifikasi itu, Pak, menanyakan kepada. Karena hanya sebatas begini pertanyaannya P2KD, Pak Plebur atau kalau kepala desanya yang mengeluarkan itu ya. Ini benar nggak sampai Anda melakukan? Iya, kan selesai, Pak. Oh, benar seperti itu, Pak. Gitu. Itu kan tidak sesimpel itu, Pak. Kayak Pak Aliman. Pak Aliman, Pak Kepala Sekolah, apakah betul sampai menerbitkan ijazah buat Pak Aliman? Iya. Apa dasarnya Bapak menerbitkan ini? Oh, Pak Aliman, ini terdata di buku induk nomor sekian memang begitu, Pak. Kayaknya kalau sampai ke tahapan lebih panjang daripada itu, tugas dari P2KD ini berat, Pak. Memang berat, Pak, tugas P2KD. Pak Bahtiar. Karena itu menurut saya lebih pas ketika ingin mengungkap kebenaran tentang persoalan. Benar nggak secara prosedur terkait dengan urusan pengeluaran SK itu kapasitas dan juga kewenangan P2KD terbatas, Pak. Memang di aturannya begitu, Pak. Jadi P2KD ini tugasnya bukan hanya menanyakan, tapi memastikan, Pak. Kalau hanya menanyakan betul, Pak. Iya, begitu aja, Pak. Artinya banyak pemalsuan SK, Pak, di dalam. Artinya kalau nanti dalam tahapan verifikasi dan konfirmasi terkait dengan urusan hal semacam ini, bisa saja mana panitia panselnya, mana dokumen anggaran ADD-nya yang merencanakan terkait dengan pengangkatan perangkat desa gitu. Betul, Pak. Jadi begini, Pak. Jadi ketika dasarnya ini SK-nya tunjukkan terus. Dasar penerbitan SK-nya apa, Pak? Bagaimana tahapannya? Di situ kan sudah ada dokumen. Tinggal tunjukkan dokumennya aja, Pak. Ini, Pak, dokumennya. Ini dasar kami menerbitkan SK, kan gitu. Sampai di situ ya. Iya, Pak. Jangan sampai urusan ini asli atau palsu ya. Bukan, kalau Pak. itu penyidik gitu ya. Iya, Pak. Tapi setidaknya pemirsa, persoalan masalah ini saya yakin tidak 1-2 desa yang mengalami hal semacam ini, dan ini penting untuk menjadi perhatian dari FPKD dan juga pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan agar ini tidak menjadi pemicu konflik di bawah, dan ini penting untuk dijadikan sebuah perhatian serius ya dari Komisi A dan juga para FPKD termasuk juga Bupati dan Polres agar masalah ini tidak dibiarkan begitu saja dan harus ada perhatian serius. Apa sih solusinya? Apakah P2KD nanti dibebani tugas lagi atau TP2KD dan yang lain-lain? Tapi yang pasti ini harus direspon karena ini ya, saya yakin tidak 1-2 bahkan bisa sampai 5% desa yang mengikuti pilkada serentak hari ini bisa banyak yang melakukan hal semacam ini gitu ya, Pak. Jadi gini, Pak, betul, saya tambahkan sedikit. Kenapa saya tertantang untuk menyampaikan hal ini? Iya. Karena beberapa kasus tindak pidana korupsi terkait dengan penggunaan dana desa, ketika di persidangan perangkat desanya tidak tahu bahwasanya dia dijadikan sebagai perangkat desa. Gitu? Iya. BPD-nya juga nggak tahu bahwasanya dia diangkat sebagai BPD, hanya tahu-tahu dilantik begitu aja. Tugas dan fungsinya dia apa, dia juga tidak mengetahui. Tugas dan fungsinya kepala desa apa juga tidak mengetahui. Jadi hanya sebagai simbol saja. Nah,
Makanya saya di sini menyampaikan kepada di dalam acara ini untuk berharap kepada P2KD maupun TFPKD agar dapatnya pemilihan kepala desa ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai proses aturan hukum yang berlaku. Saat begitu juga saya melihat di Perbup nomor 51 ini harapan daripada Pak Bupati ini pilkada sini bisa berjalan dengan lancar. Ya, pastinya P2KD dan TFPKD bisa bekerja secara maksimal sesuai dengan aturannya. Jangan hanya dibuat formalitas, dilihat SK-nya, oke ada, tapi betul-betul dilihat dasar beredar SK-nya ini benar atau tidak gitu. Oke. Makasih banyak Pak Bahtiar ya. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian serius dari para pihak yang mempunyai tugas melaksanakan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan, dan kita semua berharap bahwa pilkada serentak ini berjalan lancar dan sukses sebagaimana yang kita harapkan bersama. Hal-hal kecil semacam ini menjadi penting karena ini sering menjadi pemicu konflik dan dan sering menjadi pemicu ketidakadilan dan ketidakdemokratisan pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bangkalan. Hal ini penting, sekali lagi saya katakan penting untuk menjadi perhatian serius dari para pihak khususnya TP2KD dan pemerintah Kabupaten Bangkalan serta P2KD di seluruh desa yang mengikuti pilkada serentak ini. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.